Bapak Ibu sampai 17.10. Oke, Pak. 4 menit lagi, Bu. Apalagi poin itu udah habis. Ah, tadi ini ya. Nanti tinggal dilanjutkan lagi sama Bu Vivi. Ya, lanjut ke Bibi. Tolong saya Pak. Hujan Besok gimana pagi nanti saya masalah mau lagi. P1. Lanjut. Saya P1 besok pagi Pak. Ah, kenapa berarti pas lah Pak Zul yang lanjutkan ya. Pak Pur lah yang gas. lanjutkan tuh. Ini kan banyak ini ha. Pak Zul. Betul. Tapi saran Nanti saya kirimkan Pak Zul aja, Bu, Gus Winda. boleh. Ya. Tapi ini lebih apik sebenarnya karena kasus ini sudah pernah dialami Bu Winda. Memang Bu Bu Winda aja. Ya gitu juga sih. Ya betul juga itu ya Pak menurut Pur saya, ya. karena kalau kami nanti kan kasus sudah membelok dia tuh Iya, belok. betul. Menurut pemahaman kami gitu Bu Win. Enggak, tadi kan kita tambahkan tadi kan, makanya jadi nggak perlu diluruskan lagi. Tapi saya tunggu lah menjelang nanti sampai jam berapa saya tunggu nih. Apa perlu perbaikan lagi? Demi penyusunan kalimat. maksimalnya presentasi kita ya, memang Bu Winda yang harus membungkusnya itu. Serius. Nah, berarti ini udah finish yang ini, nggak perlu tambah lagi gitu loh. Soal hasil saya finish, silakan Bu. Kalau kemas-kemas Bu Gus Winda atau Pak Sugi itu siapa terserah. Bu Silpi lah yang mantap itu ngajarnya. Ya, kemas-kemas ini Pak, ya. saya ini masih basic Pak. Basic, kami basic. Berarti udah pas lah, udah terbayang lah yang di situ. Atau boleh lagi dibaca lagi, apakah atau tidak dapat nih rasa kasihan? Sebentar Bapak Ibu. Setelah saya baca gitu kan, ini sudah bagus, luar biasa ini ada kasus yang dihidangkan sama kita. Sekarang bagaimana kita ini fokus kepada kasus ini atau kita kemas lagi dia menjadi hal yang baru dari kasus yang telah ada ini. Namun di sini telah nampak Bu Winda telah berupaya di sini ya, ada penyelesaian dari sekolah, berarti tidak perlu kita kemas lagi. Sekarang dari kasus ini kita kulik, ada beberapa yang harus kita jawab nanti. Ada yang harus kita tampilkan kepada kelompok lain mengenai kasus ini. Di antaranya adalah paradigma. Seperti yang Bu Winda bilang, ada paradigma tadi itu adalah keadilan dan rasa kasihan. Ya menurut saya pun memang ada. Kenapa? Menurut peraturan yang berlaku di sekolah itu, semestinya itu siapa sih namanya tadi itu? Nggak disebutkan nama. Ya, mungkin si anak tadi ini kan semestinya dia mengikuti pembelajaran dengan semestinya, dia mengumpulkan tugas, nilainya pun bagus. Nah, kalau dia berjualan berarti dia harus terima konsekuensinya. Itu mungkin pemahaman keadilan versus kasihan. Sedangkan si Ibu Winda tadi itu karena dia punya perasaan sensitif, arti kata dia ingin merasakan apa yang anak ini tersebut rasakan, sehingga ada solusi lain yang dihidangkan oleh Bu Winda gitu. Dengan cara yang seperti itu tadi, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bisa jadi dalam suatu kasus itu bukan cuma satu paradigma, bisa lebih dari satu paradigma. Contohnya individu dengan masyarakat gitu. Individual versus community ini bisa dikatakan antara individu dengan satu dalam kelas, bisa dikatakan kelompok kecil maupun kelompok yang besar gitu. Jadi si anak tadi ini tentu juga dapat, bagi saya ada paradigmanya nih. Contoh seperti ini, kenapa individual and community ini juga termasuk? Karena bisa jadi si anak ini tadi adanya perhatian khusus dari Bu Winda bagaimana perasaan anak yang lain gitu. Kan bukan cuma si anak ini yang punya masalah gitu. Nah, begitu. Ada lagi paradigma short term versus long term. Jadi jangka panjang dengan jangka pendek. Bisa jadi dengan apa yang dibantu oleh Bu Winda tadi untuk jangka pendeknya masalah kehidupan dan keluarganya si anak ini terpecahkan untuk sementara waktu. Untuk jangka panjangnya nanti gitu, anak ini akan punya potensi yang bagus karena sudah disalurkan minat dan bakatnya dalam bidang kewirausahaan. Jadi yang saya pertanyakan dari kelompok kita ini, bagaimana pertimbangan Bapak dan Ibu, apakah khusus kita buat satu paradigma yang muncul atau beberapa paradigma? Karena dikhawatirkan nanti ada beberapa teman kita yang mungkin lebih kritis lagi akan menanyakan apakah memang satu di sana timbul. Saya rasa malahan bukannya keadilan dan bukannya keadilan dengan kasihan rasa gitu. Melawan rasa kasihan. Ya, rasa kasihan. Namun ini kayaknya ini jangka panjang dengan jangka pendek lah gitu, mana tahu seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua kita masukkan prinsip-prinsip di dalamnya. Prinsip-prinsip itu yang saya nggak tahu itu apa namanya, itu yang berbasis hasil akhir, kalau nggak salah itu berbasis hasil akhir, peduli. Dan satu lagi saya lupa apa, itu harus kita tanam, kita akan munculkan di situ nanti. Baru yang
ketiga, 9 tahapan dalam pengambilan keputusan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Silahkan didiskusikan gitu. Bagaimana baiknya? Seperti yang saya sampaikan tadi juga, makasih Bu Fizi. Tadi kan saya tuangkan kasus gitu, makanya dari kasus tadi kan gimana kita mempreskan lagi, mengkulitin lagi kasus tersebut itu, supaya apakah kita fokus dengan yang kasus tadi itu, maksudnya dengan saya rasa sudah cukup bagus, hanya saja kalau misalkan di alur cerita kasus ini ada beberapa paradigma, ya nggak apa-apa kita tuliskan aja gitu, dari sisi mana, mungkin dari sisi ini paradigmanya ini. Ya. Gitu. Nanti disebutkan dari sisi mana, contoh yang seperti Ibu Vivi sampaikan tadi kan, yang kayak individu dan masyarakat ya Bu ya. Individu masyarakat itu kan bukan berarti dengan lingkungan sekitar luar, bisa aja lingkungan kelas, kayak gitu bahasanya kan. Cuma di alur kasus yang saya ceritakan tadi, apakah muncul gitu sampai ke ternyata siswa lain, kan nggak saya ceritakan seperti itu gitu. Apakah melihat, apakah yang orang lihat, orang pandang paradigmanya yang seperti itu tuh tidak perlu diungkapkan atau bagaimana? Paham nggak maksud saya? Paham Bu. Jadi, kalau definisi saya paradigma ini seperti ini ya, bentuk pertimbangan seorang guru sehingga menghasilkan keputusan seperti itu. Nah, kenapa munculnya adanya keadilan versus kasihan? Karena ya dengan keputusannya si Bu Winda menyalurkan bakatnya tadi, nah walaupun dalam peraturannya mungkin nilainya nggak bisa dibantu nih, ini nggak bisa seperti ini nih gitu, tapi kan ada rasa kasihan, makanya paradigma itu pertimbangan sehingga seorang guru tersebut bisa mengambil keputusan seperti itu. Makanya saya katakan mungkin lebih dari satu, bisa dengan short term, dengan long term. Nah karena adanya kasus dia seperti ini nih, dengan Bu Winda menyalurkan hal seperti ini, sehingga dengan jangka yang pendek dia dapat menyelesaikan masalah ekonomi keluarganya. Kalau jangka yang panjang dia punya potensi lagi untuk mengembangkan karirnya ke depan gitu. Maka bisa jadi muncul semua paradigma gitu kan? Iya, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, memang muncul deh. Hujan. Setuju. Setuju? Paham. Ya. Yang keterampilan pengambilan keputusan itu Bu Silpi di LMS di mana tuh ya? Saya tadi udah baca tuh lupa bagaimana itu. Eksplorasi. Mana? Eksplorasi konsepnya bagian mana ya? Yang dibilang Bapak belum buka, Pak. Sekarang saya belum buka. Kemarin saya buka. Kapan? Mana ya? Saya tengok dulu. Atau seperti ini. Rasa keadilan bertolak belakang dengan rasa kasihan. Kalau kita ingin buat juga tulisan paradigma itu ke dalam soal nomor 1, bisa aja gitu. Jadi seharusnya kan sesuai dengan peraturan nih, si anak ini dikasih sanksi gitu. Namun bertolak belakang dengan rasa kasihan. Nah itu nilai yang bertentangan. Bisa nggak ya? Bisa. Kayak gitu aja bikin. Pas tuh kata-katanya. Jadi nilai keadilan bertolak belakang dengan nilai kasihan. Gitu ya, itu yang nomor 1. Bertentangan tadi kan? Iya, memang itu bertentangan kan. Sesuai dengan, semestinya kan harus sesuai dengan peraturan. Tapi dia di bahasa eksplorasi konsepnya bengkok gitu. Bengkok. Dia harus ada unsur kasihannya sehingga muncullah opsi yang Bu Winda lakukan. Nilai keadilan bertentangan dengan rasa kasihan. Ya. Ya. Ya, anaknya ngambil dan minum. Nilai keadilan bertolak belakang atau bertentangan. Bertolak belakang lah, Nak. Bertolak belakang dengan rasa kasihan. Bertolak belakang. Dengan rasa kasihan. Terus yang jangka tadi? Jangka pendeknya itu mungkin untuk saat ini diterima oleh orang banyak di sekolah itu. Tapi beban moral bagi guru. Kalimat Pak Zul tadi dipersingkat. Seperti itulah maksudnya yang Bapak sebutkan tadi itu. Jadi dampaknya nanti beban etika moral. Bujukan moral apa tadi? Bujukan moral. Nah, bujukan. Jadi kan kalau bujukan moral itu kan benar lawan salah, Pak. Kalau dilema etika tuh benar lawan benar gitu kan. Jadi kalau dilema etika ini yang kita buat ini sebenarnya ada unsur kebenarannya enggak. Tapi kalau bujukan moral nanti ini persepsi orang nanti gitu, ha. Nah, begitu Pak. Kira-kira. Ya. Seandainya dia putus sekolah hari ini,
maka guru berpikiran di masa depannya dia kan nggak bagus gitu kan, nggak matang dia. Berarti nilai moral seorang guru berarti yang dipertanyakan kan? Nilai apa tiba? Nilai tanggung jawab seorang guru. Salah. Bisa Pak Zul bilang entahlah ya kan. Kalau nggak dapat hapus aja itu, susah kali. Nah, betul itu Pak, dihapus saja. Nanti kalau ada pertanyaan di situ kita bisa kembangkan begitu ya. Ya kayak kalimat yang Pak Zul tadi itu loh, yang pertama tadi dia sekali jalannya tadi kalimat dia. Jangka pendek, ya kan jangka pendek. Kalau seandainya guru memutuskan atau orang tua memutuskan anaknya nggak usah sekolah gitu kan, artinya jangka pendek selesai urusan. Tapi dalam jangka panjang nanti siswa yang bersangkutan itu tuh tidak matang di masa depannya. Artinya ada rasa apa namanya beban moral bagi gurunya yang memutuskan bahwa ya udahlah anak tuh nggak usah sekolah gitu. Iya benar. Gitu. Ya sudah disamaratakan aja Pak, nilai jangka pendek bertolak belakang dengan nilai jangka panjang. Nah, nanti kalau butuh penjelasan silakan. Udah itu kalimatnya ya. Gitu itu bertolak belakang lagi ya. Tulis aja lah. Jadi nilai jangka panjang bertolak belakang dengan nilai jangka pendek. Nilai jangka pendek bertolak belakang dengan nilai jangka panjang gitu. Jadi betul kata Pak Zul tadi, kalau jangka pendeknya ya anak tuh putus sekolah, kalau jangka panjangnya nanti apa tadi Pak Zul? Ya kalau jangka pendeknya ya guru ya aman aja kan, tapi moral batin kita yang nggak nerima juga gitu kan. Ya benar-benar, makanya ada rasa kasihan tadinya itu. Sejalan lah itu gitu. Jalan itu. Oke, dah. Pas ya. Tinggal Pak Zul. Tapi memang betul-betul ini yang nomor 2 ini akan jadi pertanyaan nanti nih, yakin lah. Kebuang aja kalau ragu. Karena kalau bagi saya sendiri saya mempertanyakan nanti itu. Coba apa yang Bu Silvi tanyakan lagi? Iya, makanya langsung. Ya, coba Bu Silvi tanya loh. Sudah itu udah terjawab tadi itu kan, udah kita kulik hanya. Kalau prediksi saya akan dipertanyakan itu. Tapi udah tahu jawabannya tadi kan? Ya, kita bikin paradigma seperti itu karena alasan kita seperti itu tadi kan. Tahapan pengambilan keputusan kan bagian atas itu kan paradigma. Ini kan yang ditulis kan cuman bertolak belakang aja tambahannya. Jangka pendek bertolak belakang di mengenali nilai-nilai bertentangan gitu kan. Enggak apa-apa. Sama aja. Ya nggak masalah Pak. Bagi ya saya nggak masalah. Nggak apa-apa masalah. Berarti kan kalau seandainya ada jangka pendek lawan jangka panjang di atas ya di bawahnya bikin jangka pendek bertolak belakang dengan jangka panjang kan itu. Sekolah, wali kelas, guru BK, siswa. Ibu sebagai wali kelas waktu itu Bu? Iya. Nah, berarti ya udah pas gitu. Enggak berarti tidak. Iya, berarti tidak ada guru mata pelajaran di sana, berarti udah pas yang terlibat. Tapi posisinya ini gimana ya bilangnya? Memang ada lagi guru mata pelajaran yang terlibat, boleh disebutkan lagi. Tapi kalau Bu Swinda di situ, berarti Bu Windanya sebagai guru wali kelas gitu. Mana tahu Pak Kadesnya terlibat gitu, ada enggak? Bisa jadi Pak Kadesnya ngasih dana gitu ya kan Pak, bisa. Iya, mana tahu diceritain kalau enggak ada ya. Oke. Kita di Pak, apakah kita buat dituangkan kan, kalau kita nggak tuangkan kan nggak perlu dibawa fakta gitu kan. Tapi kan kalau dituangkan itu tadi apakah perlu kita tuangkan itu nambah lagi jadinya kan. Nah, baru menambah. Maka saya bilang tadi itu bisa jadi masuk lagi paradigma individu dengan masyarakat tadi. Nah, iya itu masuk kalau kita tuangkan. Biar rame dah. Nah, kalau biar jelas, makanya saya bilang bagusnya itu baca betul-betul, kan nggak masalah kalau kita tambahkan gitu. Tambahkan dia Bu Winda. Biar rame itu. Bukan gitu, Pak. Tapi gini, Pak. Tambahkan pasti sesuai. Kalau kita tambahkan, semesti dalam kasus itu tertuangkan dia kalau teman-temannya tadi menanyakan. Ya, maksudnya ditambahkan di kasusnya Bu Winda maksudnya. Iya, Pak lagi di kasusnya. Memang ingin buat rame sepertinya ya kan. Ya kan Pak Pur? Iya. Tadi karena materi kita sedikit dari kasusnya, kita bingung. Tapi kalau materinya banyak, ya kita bisa. Nanti kalau banyak, Pak, kita juga pusing terlalu banyak paradigma. Pusing terlalu banyak paradigma. Iyalah. Tapi kalau saya rasa sebuah masalah itu kompleks loh paradigmanya. Sebenarnya iya Pak. Tapi kita kasih bagian lah kepada kelompok lain. Mana tahu kelompok lain nanti kan punya kan. Kalau kita bebas semua kan kayak mana pembagian ke kelompok lain. Makanya harusnya itu ada tertuang paradigma, udah maksud itu dan apa namanya itu menarik, udah dipahami. Kalau kita cerita panjang banyak kali kasusnya, malas orang bacanya kan. Siap, dilanjutkan. Malas orang baca. Aduh, nggak banding sana. Malas orang baca, nggak banyak pertanyaan besok.